Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi dengan kami channel One Ayat yang insya Allah setiap minggunya memberikan video-video yang bermanfaat. Oleh karena itu, kami mohon kepada penonton untuk subscribe, like, komen, dan share video-video kami agar semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari video ini. Amal perbuatan manusia adalah suatu tindakan yang setiap hari kita lakukan. Setiap amal yang baik pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan dan diberikan ganjaran pahala. Sebaliknya, setiap amal yang buruk atau perbuatan kita yang buruk akan selalu berdampak buruk juga pada diri kita dan akan mendatangkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita kali ini yaitu amal perbuatan manusia dan 3 perbuatan yang bisa menghilangkan amal-amal kebaikan yang kita miliki. Amal manusia adalah tindakan baik yang dilakukan oleh individu untuk membantu orang lain atau masyarakat. Ini bisa berupa memberi makan orang yang kelaparan, menyumbangkan pakaian, atau memberikan pendidikan kepada yang membutuhkan. Amal juga mencakup perbuatan kecil sehari-hari, seperti memberi senyuman atau mengucapkan terima kasih. Amal merujuk pada segala perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim, baik secara lahiriah maupun batiniah. Amal merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang muslim, karena amal yang baik akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Pentingnya amal dalam kehidupan seorang muslim tidak bisa dipandang sebelah mata. Melalui amal, seorang muslim dapat menunjukkan rasa syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan nasib seseorang di akhirat nanti. Kebaikan atau pahala yang diperoleh dari amal baik akan menjadi bekal di akhirat nanti, sedangkan amal buruk akan menjadi beban yang berat. Lalu, apa saja 3 perbuatan yang bisa menghilangkan amal-amal kebaikan itu? Mari kita bahas satu persatu. Perbuatan yang pertama yang dapat menghilangkan amal adalah hasad. Hasad adalah akhlak yang tercela dan harus dihindari oleh manusia. Iri hati atau hasad juga diartikan sebagai perbuatan benci atas kebaikan yang dimiliki orang lain, dengan harapan agar kebaikan itu pindah kepada dirinya. Dalam Islam, hasad dianggap sebagai akhlak mazmumah, akhlak yang tercela, yang perlu diwaspadai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Yang artinya, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu, seperti apa orang yang hasad? Berikut beberapa contoh orang yang hasad. Hasad terhadap kesuksesan orang lain. Merasa iri ketika melihat seseorang mencapai kesuksesan dalam karir, pendidikan, atau kehidupan pribadi. Hasad terhadap kecantikan atau penampilan. Merasa iri melihat orang lain memiliki penampilan yang menarik
atau fisik yang baik. Hasad terhadap kekayaan materi, iri hati terhadap harta benda, mobil, rumah, atau barang mewah yang dimiliki oleh orang lain. Ingatlah bahwa hasad adalah perasaan yang perlu kita hindari. Sebagai gantinya, kita bisa berusaha bersyukur atas apa yang kita miliki dan berdoa agar hati kita selalu tenang. Perbuatan kedua adalah nifak. Nifak adalah sikap yang tidak konsisten antara ucapan dan perbuatan. Dalam konteks Islam, nifak merujuk pada ketidakjujuran, yaitu menyatakan keimanan secara lisan, tetapi tidak diikuti oleh keimanan yang tulus di dalam hati. Nifak adalah nama penyakitnya, sedangkan orang yang nifak disebut munafik. Lalu, seperti apa orang yang munafik? Dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi thalathun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, ketika ia berbicara, ia dusta. Yang kedua, ketika berjanji, ia mengingkari. Dan yang ketiga, ketika ia diberi amanat, ia berkhianat. Dari hadis ini, kita bisa melakukan introspeksi diri dengan melihat apakah ada 3 sifat ini dalam diri kita. Apakah saat berbicara kita sering melakukan kedustaan? Apakah saat kita berjanji pada seseorang kita sering mengingkarinya? Apakah saat kita diberi suatu tanggung jawab atau amanat kita mengkhianatinya? Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat munafik ini. Amin. Kemudian yang ketiga adalah murtad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Yang artinya, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Sudah jelas yang paling ditakutkan dari seorang muslim adalah hilangnya hidayah iman di dalam dirinya, sehingga akhirnya ia murtad meninggalkan agama Islam. Maka orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217 tadi, sia-sia amalannya,
mereka menghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Dari 3 perbuatan tadi, kita diharuskan untuk berhati-hati dalam berbuat, berhati-hati dalam berucap. Jikalau kita sering melakukan perbuatan hasad ataupun perbuatan nifak, maka mulailah memperbaiki diri ini dari sekarang. Karena semakin sering kita mengulang-ulang perbuatan tersebut, maka semakin habis amalan-amalan yang kita perbuat selama ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari ketiga perbuatan yang disebutkan tadi, dan kita berharap amal-amal baik yang telah kita kerjakan selama ini diterima dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share.